Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, apa kabarnya? Kasih tos tuh dong kanan kirinya. Senang banget nih bisa lihat kamu lagi hari ini. Amin. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Cinta-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa datang di tempat ini kembali. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir bagi setiap kami. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan bidangmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Yesus. Biarlah segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Engkaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan kami. Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa, Bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Inilah ucapan syukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku kita akan penyembahan kita. Kami bersyukur, bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas cinta-Mu di dalam setiap hidup kami Yesus. Haleluya, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya,
kasih-Mu dan cinta-Mu tinggal di dalam setiap hidup kami, Tuhan, dalam hati kami, Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau lebih lagi. Memuji, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Karena segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Dan kami mau bersorak, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua tangan kanannya di atas. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. sekali lagi kita katakan, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. hey. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Jemaat saja katakan. Yeay.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Hey. Dengan suara yang lebih lagi buat Tuhan, kita mau memuji Dia lebih lagi, amin. Karena Dialah Raja mulia bagi setiap kita. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Salah ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi
Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas cinta-Mu. Apapun yang kami hadapi Tuhan saat ini Bapa, kami tahu Engkau selalu bersama kami. Engkau yang menopang kami Tuhan, dengan cinta-Mu Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hati kami, yang paling dalam, kami tahu Engkau tahu Tuhan isi hati kami Yesus. Jangan biarkan hati kami hambar Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Kau dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, Kau tahu Tuhan. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kasih Tuhan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau di dalam kami di dalam Engkau menjadi satu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Kok ada lemas-lemas sih saudara? Masih dingin ya? Saudara, kita bersyukur Tuhan terus menasihatkan kita untuk kita memikirkan tentang perkara hidup kekal, Bapak Ibu. Banyak manusia di dunia ini, ya termasuk saya di dalamnya, saudara, kita itu jarang memikirkan nanti kalau aku mati, aku ketemu siapa ya? Sudah pernah mikirin itu? Ada? Sugimin? Mikirin nggak? Hah? Nggak mikirin. Nanti mati ketemu siapa ya? Nanti aku mati masuknya kemana ya? Apa? Oh Yesus, mantap. Ya, aku mati masuknya mana? Masuk kuburan Pak. Jarang sekali saudara. Karena apa? Karena umumnya manusia hanya memikirkan hal-hal yang sementara di dunia ini. Itu loh. Kita tahu bahwa dunia ini kan akan habis, akan lenyap. Tapi hanya sebatas tahu, nggak ada gunanya. Karena apa? Cuma sebatas tahu, kita kejar terus kan. Yang belum dapat kita kejar terus sampai kita dapat. Tapi percayalah, waktu kamu dapat, puas nggak? Tidak akan puas. Saudara bisa lihat nggak dunia ini? Sedang Tuhan goncangkan. Perang di mana-mana, saudara. Ya, Indonesia sedang Tuhan goncangkan nggak? Setiap keputusan-keputusan yang ada coba. Dolar hampir tebus 18.000. Bagi kita mungkin nggak ada urusannya Pak. Tapi bagi importir nyut saudara. Iya, naik lagi saudara. Mau tidak mau kan? Ya. Tapi Tuhan bilang gini, sekali lagi aku bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi aku akan menggoncangkan langit. Ibrani 12 dibaca. Aku akan goncangkan langit Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata sekali lagi saudara, Tuhan akan goncangkan langit. Ayo kita mau lari kemana? Kita masih tinggal di bumi kan? Mau ke bulan. Mau ke planet Mars saudara. Ayo. Tuhan akan goncangkan semua. Tapi percayalah, kalau kita yang di dalam Tuhan, Tuhan katakan engkau ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hidup kita harusnya tidak tergoncangkan dengan apapun. Situasi, kondisi sekitar kita termasuk orang lain. Saudara. Betul. Enggak. Hidup kita enggak pengaruhi apa kata orang loh. Enggak ada. Hidup kita apa? Aku dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ingat ya. Makanya kan jarang kan kita memikirkan. Nanti malam ini kalau aku mati aku ketemu siapa ya? Jarang. Mulai hari ini mikirin ya. Nanti kalau aku mati aku ketemu siapa? Enggak tahu malam ini, besok, atau sebentar, enggak tahu. Saya tidak mendoakan. Tapi siapa yang tahu kematian? Tidak ada yang tahu. Tapi coba mulai klik aja. Kalau aku mati, aku ketemu siapa? Itu yang penting. Ya, makanya kalau kita mulai ada pertanyaan itu di hati kita, saudara tidak akan menjalani hidup ini biasa-biasa aja. Enggak akan. Percaya deh. Tidak akan. Saudara pasti akan. Kalau enggak saudara hidup kan lahir, sekolah, terus nanti kuliah ya. Sekarang anak yang kalau udah bulan, ini kan udah akhir Mei ya, Juni udah gak pusing. Mungkin tahun kemarin mau kuliah di mana ya? Pusing. Mau kuliah di mana aja pusing. Ya. Karena saking pusingnya, ya jurusan apa yang paling banyak diambil? Apa? Paling gampang. Manajemen bisnis atau akuntansi. Saudara,
kurang lebih ada 100.000 lebih setiap tahun yang masuk fakultas ini. Saya baru baca saudara, Cina dia membuang 90 jurusan yang gak butuh lagi. Salah satunya manajemen bisnis. Karena apa? Sudah diganti sama AI. Udah kuliah, habis kuliah dia bingung mau kerja apa. Betul kan? Makanya ratusan ribu juga, jutaan orang juga nganggur. Karena dia nggak tahu. Karena nggak tahu, lanjutin S2. Habis S2 tambah bingung. Karena itulah kehidupan kita. Kita cuman cari hal-hal yang sementara di dunia ini. Itu yang kita cari. Tapi hari ini Tuhan mau ajak kita, ayo mikirin tentang hal yang terpenting dalam hidup ini. Kalau aku mati, aku ketemu siapa? Kalau aku mati masuk neraka atau masuk surga? Kalau masuk surga, ketemu Yesus enggak? Kalau cuma masuk surga aja, saudara kita Wahyu berkata apa? Sepertiga penghuni surga nanti akan diseret oleh ekor naga tua itu. Udah masuk surga aja masih diseret loh, sepertiga. Ngeri gak bro? Padahal kita pikir udah masuk surga kok enak, tiong-tiong kan. No, karena gak ketemu Yesus. Kita mesti ketemu Yesus. Makanya 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang apa? Jemaat yang ada di kota Efesus dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kembali kepada cinta mula-mula. Kalau kita tidak kembali kepada cinta mula-mula, Bapak Ibu, dengar, gak bisa hidup kita. Ya, suami istri hubunganmu harus kembali kepada cinta mula-mula. Kalau enggak, makin dingin, lama-lama jadi freezer, freeze. Beku. Kalau udah beku, saudara mau ngomong apa? Tidak mudah untuk cairin lagi, saudara. Ya, harus cinta. Anak-anak muda, kalau dasar pacaranmu tidak cinta, waduh, capek menjalaninya. Harus dasar cinta. Ya, lalu saya lanjutkan kitab Wahyu pasal yang ketiganya tentang jemaat Laodikia. Jemaat yang apa? Suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Tuhan bilang apa? Aku akan muntahkan. Nggak main-main. Tuhan akan muntahkan. Tuhan nek, saudara. Terjemahan dikatakan apa? Tidak panas, tidak dingin itu alias hambar. Stagnan. Saya kasih tema khotbahnya stagnan. Hidup kita nih stagnan nggak? Hidup kita nih hambar nggak? Coba. Masuk lagi ke kehidupan kita sehari. Hubungan suami istri kita hambar nggak ya? Udahlah Pak, udah kayak temen. Udahlah Pak, dia nggak pulang juga nggak apa-apa. Udahlah Pak, dia nggak kabarin juga nggak apa-apa. Hati-hati. Karena itu manifestasi hubunganmu dengan Tuhan. Ingat ya, suami istri ya. Hubungan kita suami istri, saudara. Oh kalau saya ngomong sama suami saya mesti lihat moodnya dulu. Lihat moodnya dulu. Saya mesti lihat dia dulu capek atau enggak. Saya mesti kasih dia makan dulu. Kalau udah perutnya kenyang, hatinya terbuka, enak ngomongnya. Gawat. Gawat. Itu pengajaran dunia. Enggak. Suami istri itu enggak ada mood-moodan. Ngomong aja. Ya. Enggak ada tunggu waktu yang baik. Cinta itu kan enggak ada tunggu yang baik. Ini perlu kita sadari. Aku ini udah hambar Pak. Dalam pekerjaan hambar. Semuanya hambar. Udah enggak bisa apa-apa lagi. Kemarin saya baru ngobrol dengan satu karyawan. Saya bilang gini. Saya mau percayakan kamu jadi kepala toko. Ya, nanti kalau si Jacob nggak masuk, si Joel nggak masuk, ini nggak masuk, kamu yang jadi kepala toko, kamu yang koordinir semua. Saudara kalau dipercayakan sama bos gitu, kira-kira gimana Henok? Mestinya. Hah? Yes, betul kan? Sukacita. Enggak loh. Enggak Pak. Saya bilang hidup itu jangan flat, datar, ada enggak. Hidup itu ada dinamikanya dengan Tuhan. Terus setiap hari saudara kita akan melihat Tuhan aja. Kita akan melihat ini semua karena Tuhan. Karena hidup kita kan mati, Tuhan yang hidup. Tapi kalau kita cuma mikirin dunia, mikirin kehidupan kita, besok makan apa, nanti akhir bulan bisa bayar cicilan, cuman itu aja saudara, rendah sekali hidup kita. Itu nggak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan.
Maka susah membedakannya. Itu kan? Ya. Nah, hari ini kembali kitab Wahyu pasal ketiga ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Silakan Victor baca dulu. Jemaat Laodikia ini mengingatkan kita kembali. Wahyu 3 ayat 14 kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Perhatikan, Tuhan tahu pekerjaan kita. Tuhan tahu apapun yang kita lakukan. Saudara, sembunyikan dosamu serapat apapun, Dia tahu. Karena di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Luar dalam Tuhan tahu, bahkan sampai ke sumsum kita Tuhan tahu. Saudara, Tuhan bilang, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Iya, tidak. Hidup seperti itu. Tapi banyak dunia mengajarkan kepada kita apa? Win-win solution. Betul? Orang yang win-win solution, saudara, hidupnya dimuntahkan Tuhan. Udahlah, kan gak enak sama ini. Udahlah, untuk menyenangkan ini. Enggak. Capek hidup seperti itu, saudara. Capek. Betul. Saudara. Ya. Oke, lanjut. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara perhatikan 7 jemaat dalam kitab Wahyu 2 dan 3 ini Bapak Ibu ada di negara Turki. Kami beberapa tahun yang lalu sempat kunjungi Bapak Ibu. Tapi yang ada apa? Puing-puing aja. Batu-batu yang sudah berantakan, berserakan aja gitu. Tapi jadi kayak warisan bersejarah aja. Buat orang Kristen yang masih senang ziarah. Termasuk saya dulu. Bukan menikmati kota Turki gitu, tapi sibuk dengan ziarahnya. Tuhan muntahkan betul-betul gedung yang begitu mewah. Karena kan saya lihat, wih luas sekali. Itu kalau berdiri waktu itu mewah sekali kan bangunan zaman dulu. Apalagi kan betul kan ya. Ya, tapi gereja kan gak pernah memahami. Gereja sibuk bangun gedung-gedung yang gede-gede. Gedung-gedung yang mewah. Karena apa? Karena orang Kristen sekarang masih tertarik begitu. Sedang cari gereja yang gede, gereja yang nyaman, gereja yang enak, oke. Ya, apalagi saudara lihat gereja di mall, mana ada yang sepi? One stop service. Gak ada yang sepi. Padahal bayarnya kalau sewanya mahal, tapi gak ada yang sepi, saudara. Kenapa? Itu yang orang cari. Lihat. Makanya ketika nanti Tuhan goncangkan langit, banyak yang murtad. Tuh, saudara, jarang orang khotbahkan hal-hal seperti ini untuk mengingatkan kita kembali kepada kasih mula-mula, jarang. Jangan stagnan, Tuhan akan muntahkan, jarang. Ya, kita hanya dengar khotbah yang mengenakan telinga kita. Lanjut. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Perhatikan, kita pikir keadaan kita baik-baik aja kan. Kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Oke, it's okay. Keluarga oke-oke aja. Ya, duit oke. Mau beli apapun ada gitu saudara. Makanya istilah hambar, istilah suam-suam kuku itu sama dengan istilah nyaman. Kami baru ketemu dengan seorang pemilik toko sepeda generasi ketiga. Di sebuah kota, jalan boulevard kota itu besar sekali. Waktu saya masuk, saya lihat, wih ini enak banget. Display sepedanya aja penuh lengkap. Gudangnya di belakang. Waduh, dia bilang itu rumah saya juga. Sampingnya disewa oleh bank. Itu punya papa saya juga, generasi ketiga. Tapi saudara, saya tanya, udah punya cabang belum? Belum. Aneh kan, 3 generasi. Ini cucu yang melanjutkannya, gak punya cabang. Dia dengar Jesse punya cabang, dia bilang gini, kok bisa? Lalu dia tahu saya sewa sebulannya berapa di Pamulang. Dia bilang, kok kamu berani? Saya bilang, saya gak sadar. Bukan saya yang melakukan itu. Ya, saya cuma bilang gini, karena kamu sudah nyaman. Udah enak kok. Ya kan, toko sebesar itu, jalan boulevard lagi. Samping ruko yang paling hooknya disewa oleh bank. Kalau nyewa kan enggak 1 tahun 2 tahun. Betul gak? Kalau bank 5 tahun, 10 tahun sekali bayarkan. Nyaman. Kenyamanan itulah
membuat kita apa? Tidak bisa menikmati yang sebenarnya. Makanya kita urusnya hal-hal yang kaleng-kaleng, hal kematian. Tuhan bilang apa soal kematian? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saudara, orang mati apa orang hidup? Hah? Berani bilang hidup? Hidup padahal mati. Harusnya kita orang mati, tapi Yesus yang hidup. Engkau tidak tahu, kita nggak sadar. Ternyata apa? Kita melarat, kita malang, miskin, buta, telanjang. Komplit kan? Kenapa? Karena dunia udah menipu kita. Kemarin baru hari Jumat kita fellowship youth bahas tentang apa? Tentang dunia yang menipu, saudara. Ya, kita sekarang kan mau tanya apapun, bukannya apa? Ayo, apa, sis? Hah? ChatGPT kan? Dan lengkap. Betul gak? Makanya kenapa Cina menghapus 90 jurusan? 90 loh dihapus, saudara. Karena jurusan itu gak penting lagi. Sudah diganti sama AI, sudah diganti dengan robot. Tidak dibutuhkan lagi. Kuliah kan cuma ngajarin teori dari buku. Prakteknya. Betul gak? Coba anak-anak kuliah yang baru masuk, gajinya gede gak? Saya mau tanya nih para senior-senior. Nah, Inyo, ada anak buah yang baru masuk S1, gajinya gede gak? Kecil. Inyo tamat SMP lebih gede. Karena perusahaan butuhnya skill. Bukan butuh ijazah apanya. Ada satu warga urus, karena anaknya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Oke, lalu minta ngurus karena sekolahnya nih minta rumahnya itu ngontrak atau nyewa atau punya sendiri. Kalau punya sendiri mungkin beda lagi nanti gitu loh. Ya kan, saya bikin. Lalu dia, ya orang tua bangga kan anaknya bisa masuk perguruan tinggi negeri gitu, saudara. Tapi ada satu sisi dia ngomong gini, Pak, anak saya tuh hebat loh, dia tahu diri, Pak. Karena kalau kursus masuk perguruan tinggi negeri itu butuh 15 sampai 18 juta beberapa bulan gitu. Anak saya bilang enggak usah, Pak. Saya belajar sendiri. Tapi saya kasihan lihat anak saya belajar, Pak. Setiap hari dia belajar beberapa bulan ini cuma tidurnya 2 jam. Keren enggak? Dan Tuhannya menyertai, berhasil. Dalam hati saya gini, tunggu aja Pak, nanti anak kamu pasti nanti summa cum laude, percayalah. Betul gak? Dia gak akan sia-siakan, dia akan belajar nanti, mungkin di sananya ditidur 1 jam. Jauh dari orang tua, ngekos. Lihat. Kan gak salah, tapi kan itu usaha aku. Pada Tuhan mau apa? Oleh dia, bukan oleh aku. Ngeri ya? Jadi betul-betul ngeri, saudara. Tapi itulah yang terjadi. Semangat gitu, saudara. Ya, dunia ini membohongin kita. Kemarin saya baru lihat di Instagram, seorang TikToker. Dia punya follower itu ratusan ribu, banyak saudara. TikToker Cina nih saudara. Tapi satu kali saudara, filternya itu rusak. Filter wajahnya. Karena dia pakai filter tuh cantik bro. Bro gimana? Cantik, muda. Jadi banyak follower kan. Cantik. Tapi satu kali waktu dia nge-live. Itu rusak. Filternya saudara. Wah muncul aslinya. Misalnya Om Sugimin aja pakai filter. Samuel aja kalah gantengnya. Betul gak? Anaknya masih kalah kan filter Om. Oh gak ada putih-putih, gak ada kerut-kerutnya. Keren. Saudara tahu? Hari itu 150 followernya check out. Keluar. Kenapa? Oh ini aslinya. Itulah dunia. Tapi kita masih senang kan? Hah? TikTok kan cuma begini-begini. Ini kaleng-kalengan. Yang kaleng-kalengan kita senang. Kita harus bicara hidup. Jangan cari perkara yang mati, perkara yang kosong, perkara kaleng-kalengan, perkara hidup.
Itu yang penting. Ya. Jadi Tuhan tahu kan, tapi hebatnya Tuhan saudara. Ini kan lewat Rasul Yohanes yang dibuang oleh Kekaisaran Romawi ke Pulau Patmos kan. Pulau yang tidak ada penghuninya, pulau yang banyak binatang buasnya. Gitu saudara. Tapi justru di pulau yang kecil ini, dalam kesendiriannya, Tuhan ngomong langsung kepada Rasul Yohanes. Tapi ternyata mereka nggak sadar. Kita kan juga terus, saya juga sama kan. Ya, saudara, nasihatnya ayat 18. Maka aku menasihatkan kau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Membeli dalam apa api, pertama? Emas daripadaku yang telah dimurnikan dalam api. Supaya apa, Victor? agar engkau menjadi kaya. Agar engkau menjadi kaya. Bukan beli emas di toko emas. Beli emas dari Tuhan. Oke, lanjut yang kedua. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Beli pakaian putih. Saya hari ini pakai navy, bukan putih. Maka ada aliran gereja, itu pendetanya semuanya putih-putih, saudara. Ya, karena merasa putih itu ya suci. Bukan itu, bukan lahiriah itu, saudara. Harus beli dari Tuhan pakaian supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, saudara. Dari jemaat Laodikia ini udah Kristen belum menurut Bapak Ibu? Ayo jawab. Jemaat Laodikia ini udah Kristen belum? Kalau kita istilahkan sekarang, sudah belum? Sudah dong, udah ke gereja. Pak, saya sudah Kristen, belum lahir aja sudah dipersiapkan namanya oleh orang tua saya. Laki-laki Benyamin. Perempuan Hana. Udah disiapin namanya kan. Dikit juga Kristen kan. Tapi kita lihat. Kalau kita cuman Kristen dari lahir, itu lebih mengerikan Bapak Ibu. Mau bukti di Indonesia. Kantong-kantong Kristen yang di Indonesia. Nias. Ya saya sebut ya. Manado. Saudara mana? Manado itu tingkat aborsi tertinggi di Indonesia. Dan AIDS. Manado loh. 100 meter gereja, 100 meter gereja. Betul gak? NTT semua dari sana saudara. Ya, Nias mereka ke gereja tetap aja main kuasa kegelapan. Beda kan? Karena udah mengakar. Ini yang Tuhan mau rombakin semua. Supaya apa? Kita cari perkara hidup. Terus apa lagi disuruh beli? Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minyak untuk melumas matamu. Minyak bukan buat goreng. Maksudnya melumas mata guys pakai apa? Pakai Insto kan? Betul kan? Kok pakai minyak? Belinya dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melihat itu jangan melihat dengan cara pandang dunia. Kalau kita melihat dengan cara pandang dunia, saudara akan ngeri hidup di dunia ini. Betul gak? Di Lombok baru aja belasan Indomaret dan Alfamart ditutup. Coba itu kan merugikan banyak. Kan banyak franchise kan. Franchise-nya rugi, pemilik tanahnya juga rugi. Itu kan karyawan berapa coba. Dan ini akan berlanjut loh. Karena akan ada Kopdes, Koperasi Desa. Ada mereka Alfamart, Indomaret ya. Itu gereja mesti belajar loh dari mereka. Samping-sampingan. Karena saya pernah ngobrol sama leadernya gitu. Ya, kok kenapa setiap ada Alfa, ada Indomaret? Pak, kalau sudah ada Alfa masuk, Indomaret gak perlu survei lagi. Udah ada tim survei dari Alfa. Mereka udah punya survei dong tingkat pembeliannya, betul gak? Bukan berarti semua berhasil, ada juga yang tutup. Samping pasar tutup. Oh sampah. Sekarang buka DIY. Terus kan? Itulah dunia. Dolar coba tuh. Tapi kita gak melek. Tuhan mau ini, jangan betah tinggal di dunia. Orang dambakan apa? Enak di Finland. Betul kan? Swiss.
negara netral. Gitu. Kalau Asia di mana? Jepang atau Korea gitu. Enggak ada. Sama aja. Paling enak tinggal di hati Tuhan. Aku ada di Tuhan, Tuhan ada di dalam diriku. Itu. Ini bukan teori, ini yang Tuhan mau hidup. Aneh kan Tuhan bilang, beli daripadaku. Belinya pakai apa? Coba, Erik, belinya apa? Beli emas dari Tuhan pakai apa? Hah? Enggak tahu kan? Beli bajunya pakai apa? Pakai rupiah. QRIS. Ayo, beli pakai apa? Tuhan cuma ngomong gini, ini cuma istilahku, istilah cinta. Nah, kamu gak bisa beli. Karena apa? Aku sudah bayar. Kamu tinggal sambut aku. Wow, saya bilang Tuhan. Kita gak perlu beli. Cuma ini karena istilah cinta aja. Karena Tuhan mau dapetin kita. Tuhan tuh susah dapetin kita. Susah. Kematian Tuhan 2000 tahun yang di atas kayu salib tidak cukup. Tidak cukup. Siapa bilang cukup? Gak cukup. Dia masih jor-joran memberkati kita kan. Masih terus. Tapi kita apa? Gak tertarik sama Tuhan. Makanya Tuhan terus apa? Sedang menyaring. Dia sedang menyaring. Mungkin ada di antara kita nanti yang kesaring. Terus. Karena dia mencari istri yang mencintai dia. Dia gak cari jemaat. Enggak. Dia gak cari wanita. Enggak. Dia cari istri yang mencintai dia. Istri yang mengasihi dia. Itu yang dia cari. Oke, lanjut ayat ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Iya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Keren kan Tuhan itu kan. Dia terus aja Laodikia. Dia kan terus ngingetin kita. Yo. Barang siapa yang kukasihi berarti ada gak yang gak dikasihi? Ada gak? Wih keren. Kalau kamu bisa punya pemahaman itu keren. Kalau orang rata-rata enggak, Pak, kan Tuhan mengasihi semua kan ciptaannya. Siapa bilang? Esau dan Yakub ada di perut mamanya aja. Tuhan ngomong apa? Ada di perut Ribka. Tuhan ngomong apa? Aku mengasihi Yakub, aku benci Esau. Tapi Tuhan benci, Tuhan berkati gak Esaunya? Tetap diberkati. Kan gak ada urusannya. Itulah Tuhan. Kalau dia udah tertarik dengan seseorang, dia gak bisa lihat yang lain. Itulah cinta. Waktu saya ketemu pacar saya ini, udah yang lain gak kelihatan. Udah gak ada lagi. Cewek-cewek yang lain udah ketutup semua. Bukan gak ada cewek, tapi gak ada lagi. Kalau saya ketemu dia, masih ada lagi yang si A, si B, si C. Ya itu selingkuh namanya. Itu. Kalau kita udah ketemu Tuhan Yesus, kekasih kita yang mencintai kita, udah gak ada lagi yang lain. Gak ada lagi yang aku butuhkan. Gak ada lagi pemuasan keinginanku. Kehendakku, pengertianku gak ada lagi. Tamat. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi kalau saudara saat ini masih ditegur oleh Tuhan, gak langsung mungkin Tuhan, oleh suamimu, Bu, bersyukur, bersyukur. Nih, jangan nonton TikTok terus. Bawel lo, jangan dong. Bagus masih diingetin suami. Mi, jangan check out terus Shopee, Mi. Gak keluar rumah sih. Tapi ntar kurir datang. Pak Rut. Dia yang check out, memang saya yang suruh gitu. Tapi ini Pak Rut. Bukan, Bu Rut. Kan tulisannya Rut kan. Saya yang keluar, ini Pak Rut ya. Pak Rut. Ayo, bersyukur Pak.
Kalau ada istrimu yang negur, Pak jangan main game, Pak jangan, urusannya masih banyak. Syukur. Jangan bawel loh. Pagar udah digembok. Pintu udah digembok. Mulut lo yang belum digembok. Betul. Nah kalau masih ada orang tua yang bawelin kamu, bersyukur, bersyukur. Itu cintanya Tuhan. Kalau ada anak yang masih nasihatin kita, itu anugerah. Betul. Kalau ada orang lain yang Tuhan pakai gak kena mengingatkan kita, itu anugerah. Jangan sombong, jangan tutup telinga. Kita banyak tutup telinga, makanya orang banyak pakai headset kan sekarang kan. Saudara lihat aja 5-10 tahun ke depan, banyak pendengaran orang akan rusak. Ingat yang sering pakai headset. Enggak usah sok-sokan. Betul, pakai terus, wow, kayaknya keren banget. Iya keren, betul. Itu yang membuat kamu gak bisa dengar Tuhan mau ngomong. Saudara mau bilang saya jadul terserah. Tapi coba lihat nanti 5-10 tahun ke depan. Gitu. Orang pendengar, kita mesti teriak, hai, 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 hai. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Tuhan mau rela enggak? Kita banyak enggak relanya. Bertobat. Udah Tuhan aku enggak mau, cukup Tuhan. Apalagi kalau sampai ditegur Tuhan, dihajar Tuhan. Ayo udah cukup. Masa masih dihajar Tuhan lewat penyakit kita masih belum sadar? Ayo. Lewat kanker gitu, kita masih belum sadar. Sadar, oke. Makasih Tuhan kasih kesempatan saya hidup gini. Saya mau menikmati Engkau. Amin. Lewat stroke misalnya gitu, masih gak sadar. Aduh. Itu kan bentuk cintanya Tuhan. Ada seseorang pasangan ring, baru berhenti ngerokok. Saya bilang kenapa baru pasangan yang baru berhenti ngerokok? Dari dulu. Masa masih pasang ring di jantungnya baru saya berhenti ngerokok? Enggak mau dong. Sebelum saya ditegur, sebelum saya dihajar, bertobat dulu dong. Lebih enak enggak? Betul enggak? Dalam kelimpahan saya bertobat, jauh lebih enak enggak? Jack? Hah? Udah miskin, udah susah, utang banyak. Hidup penuh ketakutan, debt collector lah, pinjol lah. Aduh. Saya sih gak mau ikut Tuhan begitu. Serius. Gak mau. Enggak. Makanya pemilik sepeda sampai bilang gini, Pak, kenapa sih Bapak maunya bayar cash terus setiap pengiriman barang? Enggak tahu, saya kalau ngutang itu kayaknya enggak enak ya. Itu ruko aja itu KPR. Tapi kalau ada berkat ya saya langsung top up gitu loh. Secepatnya selesai udah. Betul ya? Enak gak diteror sama pinjol, Grace? Hah? Waduh. Enggak gampang. Tuhan lagi ngajarkan saya tentang satu karyawan nih. Dulu saya pakai gaji bulanan buat dia kan. Wah bolos terus saudara. Tapi kan bulanan namanya. Dia bolos pun kan sebulanan. Ya kan? Paling-paling dia gak dapat uang makannya aja. Dia gak pusing. Gimana ya supaya dia ini? Oke, saya pakai gaji per harian deh. Kamu mau serius kerja? Serius Pak. Oke, sekarang gaji kamu per hari ini. Udah lengkap semuanya, uang makan semua lengkap itu ya. Oke. Tetap aja bolos. Amsyong enggak? Hah? Asyong kan? Aduh. Kalau anak gue bilang lu mati aja mendingan dah. Cuman bukan anak gua masalahnya. Betul. Udah gak usah hidup yang kayak mau ada begini. Kemarin di WA saya, boleh gak ganti jadwal? Saya ke duta. Karena saya ada acara. Saya tanya, mau serius kerja gak? Gak berani jawab dia. Tetap di Kapamulang kemarin. Udah lu gak mau serius, keluar udah. Ngapain gua pusing? Gua kan cari orang yang mau kerja. Bukan cari orang yang bolos. Udah
Udah gaji per hari, dia tetap nggak masuk. Tapi itu kan gambaran saya juga sama Tuhan. Itu gambaran kita sama Tuhan juga begitu kok. Udah Tuhan getakin, masih gak sadar. Masa harus koma seminggu baru kita sadar? Jangan, mesti miskin kita baru sadar. Masa mesti susah? Ya, untuk makan aja kita susah kita baru sadar. Oh iya, saya sudah meninggalkan kasih mula-mula. Masa mesti cerai kita baru sadar? Jangan dong. Ayat ini harusnya gak berlaku buat kita. Gak usah ditegur, gak usah dihajar. Udah Tuhan, aku cuma mau Engkau aja. Enak Tuhan mau bikin kita enak. Ayat 20. Ini nih aneh banget korelasinya. Ayat ini aneh. Ya, lanjut ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini kira-kira kalau Yesus yang ngomong, aku kan huruf besar kan. Yesus yang ngomong kan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kira-kira kan tadi kan jemaat Laodikia Kristen kan. Yesusnya di luar apa di dalam? Jawab. Hana. Di luar. Maka saya bilang jarang kalian dengar khotbah yang seperti ini. Yesusnya masih di luar coba. Gereja gitu gede Laodikia kok. Yang hanya tinggal puing-puing. Mereka rajin ke gereja, mereka ibadah, mereka pelayan spektakuler. Nanti saya akan saksikan seorang hamba Tuhan pelayanannya spektakuler. Saya jauh. Tapi Yesusnya di luar. Hebat kan? Lihat kata Tuhan. Aku berdiri di muka pintu. Pintu apa? Pintu hati kita. Sampai Tuhan ngemis ngetok. Enggak ketokannya sekeras ini, lembut. Nyaris tak terdengar. Apalagi kebisingan dunia, kebutuhan hidup kita yang kita cari terus. Itu membuat kita tidak bisa dengar Tuhan ngomong. Harusnya kita sebagai kekasih wajar dengar setiap hari Tuhan ngomong. Suami istri wajar setiap hari ngomong. Tanpa ada bak-bibunya, enggak ada aba-abanya. Wajar. Itulah suami istri, itulah cinta. Enggak, suami saya capek. Saya pusing di kantor, saya pusing di perusahaan. Lo ngerti dong? Enggak ada cinta itu lagi saling mengerti, saling menuntut. Tidak ada lagi. Cinta itu apa adanya. Yes. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, berarti kalau Tuhan ngomong, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ada enggak yang enggak dengar? Banyak enggak? Termasuk saya. Kita tuli. Kita ignore. Tapi kalau udah terus dihajar, baru ketakutan, baru cari Tuhan. Sakit, baru cari Tuhan. Tuhan, buatkan mujizat. Udah sembuh, lupa. Makan lagi sembarangan, pola hidupnya nggak begadang lagi. Yang penting apa? Keinginanku. Itu loh. Orang yang keinginanku, saya mau kasih tahu, Yesusnya di luar. Kalau keinginannya masih tinggi, ingat, nggak usah ditanya lagi, nggak usah dipenglihatan lagi, Yesusnya masih di luar. Yang Yesus di dalam aja, kalau kita tawan dia, kita penjara dia, kita ikat dia, nggak bisa bergerak juga dia. Ini perkara roh ya. Aku semua yang maju. Gak bisa. Saya juga masih begitu kadang-kadang. Tuhan, udah aku yang maju. Tadi pagi saya bangun, saya nggak bilang lagi, Tuhan, aku nggak sanggup loh. Enggak, saya turun ke bawah. Banjir nggak ya? Karena semalam sebelum tidur saya keluar dari teras. Airnya sudah segini. Hujan cuma sebentar. Saya pikir kalau tadi pagi saya bangun masih segini. Saya tinggal broadcast. Hari ini libur. Asik nggak? Asik nggak? Iya ngomong asik. Jangan, nggak rohani Pak. Saya sih nggak berani ngomong sama Joel. Banjir tanggal 8 Maret. Gara-gara gue. Gue nggak berani. Anak gue sih dia. Tapi gue nggak berani. Dia gokil. Saya pikir terjadi juga hari ini. Kan saya tinggal broadcast. Udah.
Tapi pasti sibuk cari YouTube. Kenapa? Masih Kristen agamawi. Kan hari Minggu Pak, hari Sabat. Mana ada ayatnya hari Minggu, hari Sabat. Yang ada di kalender hari Minggu, hari libur. Saudara, Islam aja menuntut nanti Jumat ganti liburnya. Sabtu kita kerja. Jumat dia sholat, libur. Ya? Ayo dong, sadar. Dibuka mata kita, jangan lihat cara pandang kita. Nggak bisa. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Yang bukanya siapa? Siapa yang buka pintunya? Yang buka pintu hatinya siapa, Ribka? Kita sendiri. Lihat. Saya komplain loh sama Tuhan loh lewat ayat ini. Tuhan, lu yang ciptakan gue. Hidupku kan milikmu. Kok kamu mau masuk aja minta izin? Lihat enggak? Tuhan sampai ngemis loh. Tuhan sampai ngemis. Tuhan pakai strategi. Tuhan pakai siasat. Gimana cara dapatnya Abednego? Gimana ya? Susah banget. Udah aku sertai, udah aku berkati. Dia lupa. Memang berkat suka buat kita lupa. Jarang orang bertobat dalam kelimpahan. Jarang. Petrus tuh bertobat dalam kelimpahan. Gurunya disalib, Yesusnya disalib, dia kabur kan. Balik jadi nelayan kan. Nangkep gak dapat apa-apa, betul kan. Yesus suruh tebar kan sebelah kiri, kanan apa kiri terserah dah. Tebar dapat ikan banyak kan. Waktu dapat ikan banyak, waduh 153 ekor. Wah berkat dari Tuhan, waduh. Enggak. Dia apa? Dia pakai baju, dia nyemplung. Ketemu Yesusnya. Lihat itu. Dia bertobat dalam kelimpahan. Tapi susah. Kita lihat banyak orang bertobat apa waktu udah sakit mau mati. Udah Pak doakan Pak kalau sembuh gue bertobat. Masih nuntut. Kalau udah utang banyak doain Pak utang lunas aku bertobat. Siapa yang mendengar suaraku? Aku apa? Akan masuk mendapatkan dia. Aku akan, balik lagi ayat 20 tadi. Yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Fellowship. Persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan kita, persekutuan terang. Hari Jumat ini kita ada persekutuan terang di rumah kami. Ayo ambil bagian. Sementara saya tidak tergerak untuk undangan. Kalau undangan tuh orang diundang karena Pak Gembala yang undang kok datang. Sekarang terbuka. Kita ngomong-ngomongin aja. Selasa kita persekutuan. Saya lihat, wah anugerah yang luar biasa. Betul, anugerah gak enak. Wih Tuhan bisa bukakan. Ternyata Henok ngitung-ngitung. Dia kapan matinya. Saya bilang setan tuh Nok. Jadi ketakutan kan. Lo enggak, bapak gue boleh mati 54, gue enggak dong. Gue 94 tapi sehat. Jangan sakit-sakitan, repotin Grace. Ya bener, saya ngomong sama Tuhan, kalau sakit-sakitan udah ambil aja Tuhan. Kasihan dong dia. Ngurusinnya, ininya, nanti gantiin pempasnya semua, udah. Mati dalam keadaan sehat aja, saya ketemu Tuhan. Oh enggak? Nah, ketawa aja, pesan. Kan tinggal PO. Tuhan, kalau Tuhan mau panggil gue sehat-sehat ya, segar-segar gitu ya. Paling-paling banyak yang nangis doang. Dia sehat-sehat mati loh. Kalau yang sakit kan kurang yang nangisnya. Ya dia sih wajar lah, udah stroke 5 tahun. Wajar lah, udah kanker 20 tahun, wajar lah. Tapi yang mendadak kan kita nangis. Gitu. Kan sama aja. Ketemu Yesus gak itu yang penting. Jelas ya, PO aja. Yang penting ketemu Yesus. Jangan. Nah, ini penting loh.
makan bersama-sama, fellowship dengan Tuhan. Hidangannya Tuhan yang siapkan, kita nggak perlu masak sibuk, dia udah siapkan, yaitu apa? Dirinya sendiri. Makanya saya bilang orang pelayanan hebat, belum jaminan Yesus di dalamnya. Pendeta yang punya karunia hebat pun belum tentu ada Yesus di dalamnya. Yesus di dalamnya sama karunia itu beda. Pribadi Yesus sama karunia itu berbeda. Hadirat Yesus, kemuliaan Yesus, penyertaan Yesus, anugerah itu beda dengan pribadinya. Kita tuh bicara pribadinya. Kekristenan cari anugerahnya, cari mujizatnya, cari hadiratnya. Itu kan yang dikotbahkan. Bukan pribadinya. Minggu yang lalu saudara kami pergi ke Gondosuli. Gondosuli itu 15 menit dari Tawangmangu. Bulan Agustus nanti itu bisa dinginnya itu 8 sampai 10 derajat. Dingin gak? Dingin loh. Air dingin yang di FM7 itu 8 derajat. Wah dingin, karena kalau tambah panas tuh bisa dingin suasana gitu. Terbalik kalau hujan dibilang justru enggak. Ya, kami ketemu dengan satu hamba Tuhan Murtadin, dia dari Islam, dari Palembang, istrinya Chinese Pekanbaru. Ya. Saya udah lama dikenalin, ya saya by phone dengan dia. Oh tiap hari tuh dia kirim, hampir tiap hari dia kirim penginjilan dia. Dia ketemu tukang parkir, dia cerita tentang Yesus. Dia ketemu dengan petani karena di depan rumahnya itu kebun semua, sayuran semua, kiri kanan tetangganya jauh. Itu karena tinggi daerahnya itu, enak sekali. Ya, dia jadi gembala sidang di situ. Wah kesaksiannya itu luar biasa dia. Dia di penjara, ngunjungi di penjara di Solo gitu, dia pokoknya nginjilin. Ketemu siapapun dia nginjilin. Nggak peduli itu orang siapa. Karena apa? Dia ngomong gini, saya mau berkenan di hadapan Tuhan Pak. Wah keren. Saya langsung bilang ini, orang yang mau berkenan sama Tuhan bukan kekasih, itu hamba. Tahu? Hamba kan mau berkenan terus sama Tuhannya kan, supaya gaji naik, supaya dipromosikan, nah itu mental hamba, mental karyawan. Kalau pengusaha nggak seperti itu. Wah saudara, 1,5 jam dia nonstop ngomong pelayanannya. Tak. Pokoknya luar biasa lah. Orang di daerah dia itu yang gereja cuma satu. Kristennya dikit. Garis keras. Daerah itu. Dan di situ untuk narkoba itu merah. Jadi tingkat pemakan narkobanya tinggi sekali. Jadi hampir sering tiap minggu itu ada yang ketangkep. Nah kalau ketangkep Bapak Ibu dengar, orang tuanya tuh langsung ngubungi pendeta ini. Wah dia bilang saya manfaatkan. Kalau ketangkep narkoba prosesnya kan lama kan. Bisa 3-4 bulan. Oh tiap minggu tuh keluarganya dikumpulin. Dia cerita tentang Yesus. Hebat kan? Hebat. Lalu sampai satu titik dia ngomong begini. 2016 yang lalu. Saya mengalami tabrakan. Saya mau pulang dari mana ditabrak mobil. Saya koma 5 hari. Ruth dapat penyataan. Tahu gak Bapak? Itu setan mau rebut hidup Bapak. Karena apa? Bapak ini jadi tumbal di masa kecil oleh orang tua karena orang tua mau kaya. Dia bilang betul. Kan penyataan. Informasi kan. Data kan. Yang didapatkan oleh Ruth. Saya bilang lihat. 5 hari dia koma. Gak sadarkan diri. Bapak Ibu. Tahu pemulihan? Dia bisa pemulih 1 tahun baru otaknya pulih. Itulah. Tapi hebat cintanya Tuhan, Tuhan yang ambil dia. Maksudnya. Tapi tetap belum ada Yesus ya. Tapi itu yang hebat, saya lihat hati dia terbuka, hati dia nggak sangkal kami ngomong, dia nggak debatin. Bapak bisa ngomong begitu, saya ini dari Islam garis keras, nggak ada. Saya bisa bertobat, saya ketemu Yesus, nggak ada. Bapak nggak lihat pelayanan saya begitu luar biasa, nggak ada. Saya ini tiap hari memberitakan Injil loh. Jiwa misinya tuh tinggi banget, saudara. Rata-rata kalau orang murtadin tuh gitu. Rata-rata kami lihat gitu. Tapi banyak yang meleset. Kenapa? Karena ada roh keledai liar yang belum keluar dari hidup mereka. Itu dari Tuhan kok, jadi keledai liar kok. Sudah terbuka hatinya. Lalu dia tanya, terus apa yang saya lakukan Pak? Oh gampang.
undang Yesus di dalam hatimu. Kenapa? Dia mau masuk. Saya kasih tema khotbah saya. Buka hatimu, aku mau masuk. Tuhan mau masuk. Untuk dapetin kita. Supaya apa? Kita enggak hamba lagi. Kita enggak stres lagi. Kita enggak cari perkenanan Tuhan lagi. Enggak. Kalau perkenanan Tuhan tuh hubungannya hamba sama Tuhan. Itu makanya mau berkenan terus. Sibuk pelayanan sana sini. Enggak ada gunanya. Saya ngomong kok. Ini pendeta hebat loh, Gris. Oke, Bapak doa sendiri saya bilang itu. Usianya lebih tua saya 6 tahun. Tapi wajahnya lebih tua dia 6 tahun. Kusut. Kenapa? Capek. Waktu kami datang, istrinya keluarin minuman, habis itu istrinya masuk karena lagi sakit. Ada? Oke, saya bilang doa sendiri. Dia doa. Ya doanya umumnya doa pendeta gitu. Haleluya, terima kasih, oh puji Tuhan. Doa gitu aja kan. Suruh terima Yesus aja gak bisa. Oke, ikutin doa saya bilang. Saya bimbing dia. Tak. Saudara tahu? Amin. Itu wajahnya yang tadi tua banget berubah. Langsung sekejap. Itulah Tuhan Yesus. Wanita Samaria. Gontak ganti suami. Ada yang bilang, dia gila seks Pak. Bukan, dia hatinya kosong. Dia pikir pria pertama bisa mengisi kekosongan hatinya. Gak bisa. Kedua bisa, gak bisa. Maka anak-anak dengar, pacarmu tidak bisa mengisi kekosongan hatimu. Menikah tidak bisa mengisi kekosongan hatimu. Hanya Yesus yang bisa isi. Dengar pengusaha, duit gak bisa mengisi kekosongan hatimu. Gak bisa. Gak bisa. Itu berubah saudara. Wih. Udah. Kami pulang saudara. Keesokan harinya dia langsung WA saya. Gak ada lagi kirim-kirim penginjilan. WA saya. Pak, terima kasih Pak. Sekarang saya jadi kekasihnya Tuhan Yesus. Wow. Sampai hari ini ada kirim beberapa kali doang. Tapi enggak, kalau dulu tuh bisa sehari 2, 3 gitu loh. Orang yang berganti-gantian sih. Pokoknya ketemu tukang, dia injilin. Tukang parkir, dia injilin. Siapapun dia injilin. Preman dia injilin. Enggak ada takutnya. Ya orang Palembang. Wong Kito Galo. Betul gak Fran? Wong Kito Galo. Ya kan? Apalagi ketemu dengan radikal. Wah, tapi Yesusnya masih di luar. Jangankan dia, Yesusnya di luar. Saya aja yang tanda kutip pelayanannya orang bilang udah hebat. Beberapa tahun yang lalu Yesusnya masih di luar. Teman saya menyatakan di persekutuan, Yesus Bapak masih di luar loh. Dia masih menunggu di pintu hatimu, dia sedang mengetok saat ini. Bapak tinggal mau buka atau tidak. Saya bersyukur itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih buat saya. Nggak ada perlawanan, nggak ada perdebatan. Kan nggak mudah. Kalau jemaah lebih mudah bilang nggak ada Yesusnya. Pendeta dibilang nggak ada Yesusnya. Coba. Loh, gue bertobat dulu. Siapa? Gue tinggalin dagangan gue yang lagi ramai. Siapa? Ayo. Kan semua Yesus. Tapi apa? Itu hanya penyertaan. Tapi 7 tahun yang lalu. Ketika saya sambut Yesus, saya bilang, wow Tuhan, inilah hidup. Aku mendapatkan sang hidup. Makanya Tuhan bilang sama perempuan Samaria itu, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Air apa? Air dunia ini. Apapun itu bentuknya, di dunia ini jangan dicari, jangan betah-betah tinggal di dunia. Siapa yang udah mau check out? Hah? Angkat tangan. Tapi yang penting ketemu Tuhan. Itu yang pentingnya. Oke. Iya. Nanti di rumah duka kita nggak nangis. Nah kita sukacita. Waduh saudara kita udah ketemu Tuhan. Waduh ya cepetnya kita berlomba-lomba mau ketemu Tuhan. Ya, Bu Esther udah siap? Hah? Kayaknya belum siap.
Hah? Masih menikmati dunia ini, Pak. Dengan segala keindahan dan kemegahannya. Masih suka tiktokan. Saya lihat orang tiktokan, kalengan amat, tapi followernya ratusan ribu. Tik-tak, gitu. Aduh. Kaleng kan? Selera manusia tuh rendah banget saat ini kok. Yang gitu-gitu aja senang. Tapi perkara hidup yang bukan hanya di dunia yang singkat, perkara hidup kekal kita nggak pusingin loh. Ini yang penting. Tuhan mau makan sama-sama dengan kita. Dia sudah siapkan hidangannya itu Pak, tubuhnya sendiri, darahnya situ kita nikmati. Kita cuman bilang, kok ada hidup yang seperti ini ya, enaknya ya. Kok ada ya? Sampai kita bilang, stop Tuhan. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa menang, kalau ada kata menang berarti ada apa? Ada apa? Pertandingan. Ada menang, ada kalah Pak. Kayak anak TK aja. Ada menang, ada kalah. Ya anak TK kan begitu. Bukan, ada pertandingan berarti. Tapi bukan kita yang tanding. Yesus yang sudah tanding, yang sudah mengalahkan kita tinggal menikmatinya Moses. Enak kan? Tinggal nikmati. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Yesus dan Bapak satu. Kalau kita mengundang Yesus di hati kita, kita sama Bapak satu enggak? Satu. Mau minta apa lagi? Kekristenan dia ajarin kuasa doa, dia yang minta ini itu. Kan ngaco. Nggak usah minta lagi. Nggak usah baper. Ikut Tuhan tuh enak. Banjir enak, kering enak. Enggak. Banjir ngeluh. Kering ngeluh. Kok asing gak mempan-mempan Yudas gak kurang bersih nih Yun. Kurang bersih di luarnya 40 derajat. Udah kayak di oven aja tuh di rumah. Kan kita akan lihat hidup, wah enak banget, semuanya tuh indah. Karena semuanya tentang Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Semua bertelinga? Semua bertelinga? Bertelinga? Ada Pak. Bukan ini. Telinga apa? Telinga roh, peka dengan Tuhan. Makanya kalau orang hidup dalam percintaan itu saudara, dia hidup dalam apa? Insting. Saudara lewat di depan rumah saya, lengkeng sekarang mulai berbunga. Udah lama dia gak berbunga. Ini bunganya banyak banget sekali ini. Kan tadinya hujan-hujan terus. Saya sudah suruh lebah-lebah untuk datang. Datang ke sini. Enggak tuh, saya gak call mereka. Dia datang sendiri. Kalau gak ada lebah-lebah itu gak bisa berbuah. Lihat, kenapa? Dia insting. Ikut Tuhan tuh insting rohani. Kamu tahu tanpa dikasih tahu, karena Tuhan sudah tulis di pikiran kita, di akal budi kita, lalu kamu akan melakukan tanpa disuruh-suruh. Kenapa? Sudah insting. Tahu manifestasinya suami istri. Insting. Ini gak usah disuruh-suruh. Suami, raja, lu mesti siapin semua ya. Kau pulang, lu mesti siapin sayur ya. Lu mesti siapin handuk ya di kamar mandi. Lu mesti siapin baju ya. Jangan lupa celana dalamnya.
Xiaomi apaan itu? Ya, itu raja-rajaan. Itu bukan percintaan. Percintaan tuh insting, gak usah. Kamu pernah siapin pakaian saya di kamar mandi selama 27 tahun pernikahan? Hah? Gak usah minta. Insting aja. Udah tahu kok. Tanpa dikasih tahu. Itu tuh jadi indah banget. Kalau semuanya masih dikasih tahu, semuanya masih hukum, itu nggak enak. Hubungan seks seminggu harus 2 kali, itu nggak enak. Jadwal. Senin Kamis, makanya kembang kempis. Nggak ada itu. Dia udah insting semua. Jelas. Soal istri dijatain gitu. Oh, ada dijatain sih. Bebas. Dua-duanya mainnya insting. Naluri roh. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan kepada roh jemaat. Jangan tuli. Jangan pura-pura gak mau denger. Udah aku gak mau denger. Terserah lo mau ngomong apa. Rugi. Nanti ruginya apa? Waktu ketemu Tuhan, dipanggil Tuhan. Wih. Gak ada kesempatan lagi. Yang tidak mengundang aku di dalamnya, pasti gak akan ketemu aku. Yang hanya beriman, ya beriman masuk surga. Tapi tidak mengundang pribadi Yesus di dalamnya. Untuk Yesus bertata menguasai, gak bisa. Silakan musisi maju ke depan. Buka hatimu, aku mau masuk. Tuhan mau mendapatkan kita sebagai kekasih-kekasihnya. Ini berbicara kekekalan hidup kita. Ini berbicara keintiman kita dengan Tuhan. Yang Tuhan nanti-nantikan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari bagi berdiri ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Roh yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Buka hatiku, buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hatiku, buka hati. Buka hati Ini hatiku Tuhan. untuk jamaah, Silakan kau masuk untuk mendapatkan aku. Biar aku juga mendapatkan Engkau Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku
potong rambut Bapak Ibu. Nyeselnya cuma sebulan. Panjang lagi kan? Ada? Kalau nggak naik kelas, nyeselnya apa? 1 tahun. Ketinggalan kelas. Kalau salah pilih pasangan hidup, salah pilih pacar, salah pilih suami atau sebagainya, nyeselnya apa? Seumur hidup. Dia mati, ya udah habis, nggak ada lagi ikatan. Tapi kalau kita tidak mengundang Yesus di hati kita, itu menyesalnya kekal selama-lamanya. Ini berbicara hidup. Tuhan tidak paksa. Tuhan kita sangat sopan. Mau masuk ke hati kita aja dia ketuk. Dia gedor, pelan dia ketuk. Setiap hari dia ketuk. Tapi kita ignore. Hari ini bilang sama Tuhan, aku stop ignore. Aku tidak tuli lagi. Aku dengar engkau ngomong hari ini. Aku mau buka hatiku. Aku mau sambut engkau. Aku tidak peduli berapa lama aku sudah ikut Tuhan. Aku tidak peduli sehebat apapun pelayananku. Hari ini aku butuhkan hanya engkau Yesus di hatiku. Aku di hatimu. Itu yang aku perlukan. Aku tidak butuh apapun. Dunia yang kita kejar ini, apapun yang saudara kejar akan lenyap semua. Akan lenyap. Semua akan dihabiskan. Karena ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita di hati Yesus. Di hati Tuhan. Yang mau buka hati hari ini buat Tuhan, katakan, ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Ambil alih Tuhan Yesus. Abednego mati, engkau yang hidup sampai selama-lamanya. Ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Hatiku terbuka lebar-lebar untuk kau masuk mendapatkan aku sepenuhnya ya Tuhan. Aku bertobat karena sudah terlalu lama Tuhan menanti, menunggu dengan penuh kesabaran, dengan jor-joran untuk supaya aku buka hati untuk dapatkan aku. Biar pagi ini engkau dapatkan hidupku yang hanya mau mencintai-Mu, yang hanya mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyambut anugerah Tuhan. Kami menyambut kasih karunia Tuhan yang selalu baru, yang Tuhan siapkan buat kekasih-kekasihnya, mempelai-mempelai wanitanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.